Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu nabi yang masuk dalam golongan ulul azmi, yakni seorang yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya untuk menyeru umat kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam memiliki nama asli Abdul Ghaffar ataupun Yashkur, putra Lamik bin Matta bin Syalih bin Idris. Kisah Nabi Nuh yang populer adalah kisahnya tentang membuat bahtera ataupun perahu besar yang mampu menampung makhluk hidup selamat dari banjir besar. Bahkan, puing-puing kapalnya pun masih menjadi misteri dan terus diteliti oleh sejarawan dan para ahli. Meski hampir sebahagian besar kaumnya durhaka dan binasa, perjuangan dan upaya yang dilakukan Nabi Nuh dalam berdakwah pun patut dijadikan teladan. Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak manusia setelah Nabi Adam. Sebab dari banjir besar tersebut, keturunan yang tersisa hanyalah kaum Nabi Nuh yang ada di kapal. Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah kepada umat yang menyembah berhala. Kaum tersebut telah bertahun-tahun mengagung-agungkan berhala dengan nama Wadda, Suwa, Ya'uq, Nasar, dan Yaqut. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh pun mulai menyuruh pada kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 59, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar ataupun hari kiamat. Meski sempat menerima banyak penolakan, namun Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah. Berbagai strategi beliau lakukan agar kaumnya mau beriman, mulai dari melaksanakan dakwah dengan lembut, sembunyi-sembunyi, terang-terangan maupun di waktu siang dan malam. Sebahagian dari mereka pun beriman dan menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebahagian dari mereka juga tetap ingkar sebagaimana dijelaskan dalam surat Nuh ayat 5 sampai ayat 9. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali engkau menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Menghadapi kaum yang begitu derhaka, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan sebagaimana dalam surat Al-Qamar ayat 10. Maka dia ataupun Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu pada surah Nuh ayat 26, Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membuat bahtera ataupun perahu besar. Allah berfirman, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Hud ayat 37. Ketika Nabi Nuh mulai membuat bahtera, kaumnya pun justru terus mengejeknya, sebagaimana dalam surah Hud ayat 38. Dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Setelah bahtera tersebut selesai, Allah kemudian menurunkan hujan yang begitu deras hingga menenggelamkan bumi. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman tetap selamat di dalam kapal, sementara semua kaum yang durhaka dan menolak seruan Nabi Nuh tenggelam dan binasa. Berulang kali Nabi Nuh menasihati keluarganya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Ketiga anaknya bernama Yafid, Sam, dan Ham mau menerima dakwah ayahnya. Namun istri Nabi Nuh dan putra pertamanya yaitu Kan'an justru menantang perintahnya dan tetap menyembah berhala. Keduanya juga berkumpul dengan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh dan putranya Kan'an yang durhaka juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika air sudah membanjiri bumi, Nabi Nuh masih mengajak anaknya untuk naik perahu. Namun
Kan'an memilih menaiki gunung dan tak mendengarkan ayahnya, sebagaimana dalam surah Hud ayat 42 sampai ayat 43. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah mampu membuat bahtera besar yang mampu menyelamatkan makhluk hidup dari banjir. Menurut beberapa riwayat, bahtera Nabi Nuh terbuat dari kayu jati yang kuat. Lebih lanjut, Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa bahtera ini memiliki ukuran panjang seluas 1.200 hasta ataupun sekitar 550 meter, sedangkan lebarnya sekitar 600 hasta ataupun 275 meter. Ada 3 tingkatan dalam bahtera tersebut. Tingkat pertama diperuntukkan untuk para binatang, tingkat kedua untuk kaum Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk burung-burung. Atapnya ditutup dengan kayu agar seluruh penumpang bisa tetap aman meski terkena banjir besar. Waktu yang dibutuhkan Nabi Nuh untuk menyelesaikan bahtera ini pun konon selama 40 tahun lamanya. Dan hingga saat ini masih banyak para peneliti dan sejarawan yang berusaha mengungkapkan keberadaan ataupun sekedar puing-puing dari bahtera Nuh. Ada yang mengungkapkan dugaan bahwa bahtera tersebut ada di pegunungan Turki. Bahkan ada pula yang membuat replika bahtera Nuh dan menjadikannya sebagai film. Dan inilah kisah perahu besar milik Nabi Nuh alaihissalam yang mampu menampung makhluk hidup selamat dari banjir besar. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.